Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriya Tamrin Siki dari kelas BKA, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam. Berikut ini penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Nah, dalam materi ini terdapat definisi pendidikan, agama, dan Islam. Yang pertama yaitu pendidikan. Secara etimologi, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sedangkan secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, adapun yang kedua yaitu pengertian agama secara etimologi. Pengertian agama secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a artinya tidak, gama artinya kacau, kocar-kacir atau berantakan. Sehingga agama adalah tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan, atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Sedangkan secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu pengertian Islam secara etimologi. Secara etimologi, pengertian Islam artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, adapun mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Sebagaimana dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Adapun materi kedua yaitu bagaimana manusia bertuhan. Nah, perlu kita ketahui pengertian spiritualitas. Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita.
suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Nah, pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan terhadap setiap manusia, namun tidak semua manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Apabila roh lemah pengaruhnya, maka yang akan lahir adalah sikap dan perilaku, bahkan karakter yang jauh dari cahaya Tuhan. Sebagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Fakim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyimah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, adapun alasan manusia memerlukan spiritualitas, yang pertama yaitu penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan akhlak dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi, atau kebertuhanan. Yang kedua yaitu spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Dan yang ketiga yaitu mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Baiklah, materi ketiga yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nah, dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'adah yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mempunyai pandangan mengenai pengertian atau arti dari kebahagiaan hakiki berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Kitabullah Al-Qur'an dan juga dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Kebahagiaan sejati seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya harta atau kekayaan, status atau pangkat sosial dalam kemasyarakatan, dan atau semua kemewahan yang dimiliki oleh seseorang. Namun, kebahagiaan yang sesungguhnya atau sejati terletak pada ketenangan hati seseorang. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketenangan hati atau ketenangan jiwa yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Setiap orang pasti ingin menginginkannya, namun hanya sedikit sekali orang yang mendapatkannya. Hal ini dikarenakan banyak manusia yang melupakan penciptanya, melupakan zat pemberi kebahagiaan, dan melupakan tentang zat pencipta ketenangan dalam jiwa atau hati yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah Ta'ala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surah Al-Fat ayat 4. Baiklah, materi keempat yaitu mengintegrasikan Islam,
iman dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nah, pengertian Islam. Islam yaitu sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Nah, sedangkan pengertian iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan karena kurangnya kemaksiatan. Kemudian pengertian ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Orang-orang berbuat ihsan disebut muhsin, berarti orang yang berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik yang nampak pada sikap, jiwa, dan perilaku yang sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam disebut ihsan. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Kemudian, dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa, yang berfungsi untuk menjalankan kehendak ilahi. Untuk mengokohkan keimanan akan menjadi manusia yang insan kamil, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin. Maka kita harus mengidentifikasi yang mengacu pada hukum iman. Nah, sedangkan untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan mengacu pada rukun Islam. Dan materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologi, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketyp, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologi, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan
tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Nah, alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Nah, bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber teologi sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selain itu, Al-Quran sebagai sumber hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah terdapat di dalam Al-Quran. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.